pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Florianus Dalo, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di UPTD SMK Negeri 2 Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru B3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050645. Pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan video pembelajaran di UPTD SMK Negeri 2 Baras pada kelas 10 dengan materi suara hati. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan kalau kabarnya baik-baik. Tentu kita semua berharap bahwa kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Perhatian. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi. Baik, silakan duduk. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan sebuah doa. Aku minta untuk berdiri. Kita berdoa bareng. Kita berdoa. Dan doa ini Pak Guru minta kesediaan dari Chelsea untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Marilah teman-teman dan Pak Guru kita satu dalam doa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus Tuhan kami. Tanpa takut atau goyah, Engkau berpegang pada kehendak-Mu, meski harus menanggung pengorbanan yang berat. Tak bela Tuhan antara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih Chelsea sudah memimpin kita dalam doa sebelum pembelajaran kita pada pagi hari. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran. Pak Guru absen dulu ya. Maria, Gito, Pak Chelsea. Hadir, Pak. Oke, jadi hari ini semuanya hadir ya. Ya. Oke, terima kasih kalian semua sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya sebagai bentuk cinta kepada tanah air kita dan rasa nasionalisme pada bangsa dan
keluhuran manusia sebagai citra Allah. Tentang apa? Keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dan dalam materi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah, di mana sebagai manusia yang merupakan gambaran dari Allah sendiri, di mana kita bisa menghargai sesama manusia. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama melihat materi pembelajaran kita pada hari ini, yakni tentang suara hati. Jadi materi kita yang akan kita bahas bersama pada hari ini adalah suara hati. Tentang suara hati. Baik. Suara hati, di mana suara hati ini merupakan sebuah pedoman bagi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya. Sebagai suara hati itu adalah pedoman dalam diri kita untuk mengarahkan kita memaknai hidup kita ini lebih baik, ya. Mendengarkan suara hati kita yang merupakan suara Tuhan yang perlu kita ikuti sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, adalah peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, peserta didik memahami pengertian, sifat, dan cara kerja suara hati dari pandangan ajaran Gereja Katolik, sehingga mampu mengembangkan pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang peka, pribadi yang kritis dan otonom. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita dalam materi kita hari ini tentang suara hati. Dan untuk membahas selanjutnya agar pembelajaran kita hari ini tentang suara hati ini sampai pada tujuan pembelajaran, Pak Guru akan menyanyikan sebuah video singkat yang tentang suara hati, ya. Ini video tentang suara hati. Dan dalam video ini nanti sebelum Pak Guru putar untuk disaksikan bersama, mohon untuk dilihat dengan baik sehingga nanti pada akhir dalam tayangan video ini ada beberapa pertanyaan, ya. Jadi harap dilihat dengan baik. beberapa pertanyaan, yakni yang pertama, bagaimana perasaan Anda melihat tindakan perempuan tersebut atau perempuan tadi? Ada yang mau menyampaikan jawabannya? Coba.
Oke, silakan Vino. Berkaitan dengan pembelajaran tentang suara hati pada hari ini. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk Vino. Itu pertanyaan yang pertama ya dari video yang sudah Anda tonton tadi. Dan pertanyaan yang kedua, apakah suara hati mereka itu bekerja dengan baik? Nah, ini pertanyaan yang kedua ini, adakah yang mau menjawab? Oke, silakan Chelsea. Jawaban saya adalah seorang wanita yang memberikan tempat duduknya dapat dikatakan bahwa ia mendengarkan suara hatinya dengan baik dan membantu orang lain. Sedangkan penumpang lain tidak, karena kurangnya kepekaan melihat situasi di mana tidak bergerak hatinya untuk menolong sesama. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Chelsea. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sikap kita terhadap suara hati. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini ada yang mau menjawab? Siapa? Oke, silakan Diko. Jawaban saya, sikap kita terhadap suara hati bahwa kita harus menghormati setiap suara hati yang keluar dari diri kita, mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan suara hati, mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran sehat apa yang dikatakan oleh hati. Demikian. Oke, baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Diko. Dan di sini Pak Guru akan membagikan sebuah artikel, dan artikel ini kalian bacakan masing-masing dalam suasana yang hening ya, tidak usah ribut. Dan nanti ada beberapa pertanyaan dari artikel ini. Ya, Pak Guru bagikan dulu artikelnya ya. Silakan dibaca-baca. Oke. Silakan dilihat dan dibaca artikel yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Oke, artikel ini Pak Guru kasih waktu 5 menit ya baca ya. Setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan. Jadi mohon dibaca dengan baik. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Oke, baik. Apakah kalian sudah membacanya dengan baik? Oke, sekarang ada pertanyaan dari kisah artikel yang Pak Guru bagikan tadi. Kisahnya tentang apa? Tentang apa? Tentang pergulatan suara hati. Oke. Nah, dari artikel yang sudah kalian baca ada beberapa pertanyaan di atas. Yang pertama, apa isi perjanjian Boy ketika akan masuk di sekolah tersebut? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Maria. Silakan. Jawaban saya adalah dalam suara perjanjian Boy menyatakan bahwa kesediaan untuk berlaku jujur dengan tidak menyontek selama dalam sekolah. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Maria.
Boy mengikuti suara hatinya? Dalam pertanyaan kedua ini siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, Boy mendengarkan dan mengikuti suara hatinya. Kita beri tepuk tangan. Si Boy ini mengikuti suara hatinya, ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah suara hati Boy berfungsi dengan baik? Mengapa? Supaya kita tidak terlihat jenuh, kita semangat kembali, maka kita ada ekspresi. Jadi saya minta untuk berdiri, ya, supaya kita bergerak bersama, supaya lebih semangat lagi. Speakingnya seperti ini, namanya tepuk semangat, ya, tepuk semangat, ya. Semuanya sudah tahu tentang tepuk semangat ini, speaking ini? Tahu? Oke. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Apa materi kita hari ini? Suara hati. Suara hati itu dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Arti luasnya berarti bahwa kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Keinsafan akan adanya kewajiban. Lalu suara hati dalam arti sempit berarti penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya. Suara hati kami sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun terkadang suara hati ini dapat keliru. Ya. Bagaimana cara kerja, fungsi dan sikap terhadap suara hati ini sendiri? Cara kerja suara hati yang pertama, dalam hati manusia sebelum dia bertindak atau berbuat sesuatu, dia sudah mempunyai suatu kesadaran atau pengetahuan umum bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Setiap orang memiliki kesadaran moral tersebut, walaupun kesadarannya berbeda-beda. Ya, itu cara kerja, fungsi dan sikap terhadap suara hati yang pertama. Yang kedua, pada saat menjelang suatu tindakan, ya, pada saat itu kata hati akan mengatakan perbuatan itu baik atau buruk. Ya. Jika perbuatan itu baik, kata hati akan muncul sebagai suara yang menyuruh. Tetapi ketika perbuatan itu buruk, kata hati akan muncul sebagai suara yang melarang. Ya, suara yang melarang. Nah, kata hati yang muncul pada saat ini disebut dengan apa? Kata hati. Oke. Yang berikut, cara kerja, fungsi dan sikap terhadap suara hati ini adalah pada saat suatu tindakan dijalankan, kata hati masih tetap bekerja, yakni menyuruh atau melarang. Ya. Lalu yang terakhir, bahwa sesudah suatu tindakan atau perbuatan, maka kata hati muncul sebagai hakim. Ya. Sesudah suatu tindakan atau perbuatan, maka kata hati itu akan muncul sebagai hakim. Ya. Hakim yang memberi vonis untuk perbuatan yang baik, kata hati akan memuji.
sehingga membuat orang merasa bahagia dan merasa bangga. Tetapi jika perbuatan itu buruk atau jahat, maka kata hati akan mencela atau menyalahkan, sehingga orang merasa gelisah, orang merasa malu, menyesal, merasa putus asa dan sebagainya. Ya. Ada yang bisa baca artikel ini? Oke, silakan Grace, silakan dibaca. Ajaran gereja tentang suara hati, Gaudium et Spes, artikel yang ke-16. Di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Oke, baik, terima kasih Grace yang sudah membacakan kita tentang ajaran gereja, ya, ajaran gereja tentang suara hati. Baiklah, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana, apakah materi yang Pak Guru paparkan tadi sudah dipahami? Oke, baik, terima kasih kalau sudah dipahami. Maka untuk selanjutnya Pak Guru akan membagi dalam kelompok. Namun karena sudah duduk dalam bentuk kelompok ini, maka Pak Guru akan menunjuk bahwa ini kelompok 1 dan ini kelompok 2, ya. Jadi sekali lagi kelompoknya ada yang kelompok 1 4 orang, ada kelompok 2 ada 5 orang, ya. Jadi Pak Guru akan membagikan RKPD kalian yang bisa dikerjakan, ya, dengan peserta didik. Ya. Oke, itu gambar kerjaan peserta didik yang Pak Guru bagi, dan silakan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam itu. Pertanyaannya silakan didiskusikan, ya. Silakan didiskusikan bersama. Lalu dalam kelompok ini ada 2 orang, ada 2 kelompok, maka kalian silakan menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok kalian nanti untuk membacakan di depan. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan. Oke, sudah selesai? Silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok yang pertama dulu ya, kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan ketua kelompoknya silakan maju untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada Pak Guru yang memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi ini tentang suara hati. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Gito Firmansyah Fawad. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Suara hati adalah kemampuan batin yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Di sekian presentasi dari saya. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk
kegiatan pembelajaran tentang suara hati. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Grace lagi, silakan. Kesimpulan saya adalah suara hati adalah kompas moral yang membimbing manusia untuk berbuat baik dan menghindari yang jahat. Suara hati perlu dilatih dan dikembangkan agar semakin peka terhadap kebenaran dan kebaikan. Dengan mengikuti suara hati, manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati dan hidup yang bermakna. Sekian. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ada yang mau memberikan refleksi, menyampaikan refleksi tentang suara hati ini? Siapa? Saya. Oke, gitu, silakan. Baik, saya akan memberikan refleksi dari pemahaman saya. Suara hati merupakan keputusan akal budi untuk menentukan hal yang baik atau benar dan buruk dari setiap tindakan kita. Suara hati bisa salah karena ketidaktahuan yang tak terhindari. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Vito. Oke, itulah kesimpulan dan refleksi kegiatan pembelajaran kita tentang suara hati pada hari ini sudah selesai. Yang guru akan menyampaikan tentang pembelajaran kita selanjutnya. Pertemuan pembelajaran kita untuk minggu depan yaitu tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Itu pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita mengakhiri segala proses kita pada hari ini dengan doa penutup. Pak Guru minta kesediaan dari Vito untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri kita berdoa. Baik teman-teman, kita sudah selesai belajar. Mari kita berdoa. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala karunia hidup yang boleh kami alami pada hari ini. Kami telah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang suara hati. Semoga kami selalu mendengarkan suara hati kami dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hidup kami dapat lebih bermakna dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Vito. Ucapkan terima kasih kepada guru.